Musiknya selalu identik dengan dunia tanpa perang, dengan semangat kebebasan yang menyatukan jutaan orang. Berkat dirinya, orang-orang jatuh cinta pada Liverpool 4, The Beatles. Kita semua bisa menyanyikan lirik lagunya, tapi hanya sedikit yang benar-benar tahu siapa sebenarnya John Lennon. Apa trauma masa kecil yang terus ia bawa seumur hidup? Mengapa ia berseteru dengan Paul McCartney? Dan bagaimana kisahnya hingga bertemu dengan Yoko Ono? Hari ini kita akan menelusuri pasang surut kehidupan seorang jenius harismatik dari Inggris ini. John Winston Lennon lahir pada 9 Oktober 1940 di Liverpool, Inggris. Ia datang ke dunia di tengah masa yang kelam. Eropa dilanda perang dan suara bom masih terdengar di sekitarnya. Namanya diambil dari kakeknya John Jack Lennon dan Perdana Menteri Inggris saat itu Winston Churchill. Ayahnya Alfred, seorang pelaut niaga. Ia sering pergi berbulan-bulan meninggalkan keluarga. Meski awalnya masih rajin mengirimkan uang, namun pada Februari 1944, kiriman itu tiba-tiba berhenti. Alfred menghilang tanpa kabar. 6 bulan kemudian ia kembali, mencoba memperbaiki keadaan. Tapi terlambat. Julia, ibu John, sudah hamil anak dari pria lain. Ia menolak Alfred. Kehidupan rumah tangga itu berantakan. John kecil, anak yang gelisah, sekaligus penuh bakat, jadi terlantar. Saudari Julia, Mary Elizabeth Mimi Smith, akhirnya turun tangan. Aunt Mimi, begitu John memanggilnya, membesarkan dengan disiplin sekaligus penuh kasih. Tapi di hati John kecil, luka karena terpisah dari kedua orang tuanya tak pernah hilang. Di usia 5 tahun, ia sudah terlihat berbeda, kompleks. Ia dikeluarkan dari taman kanak-kanak setelah hanya 5 bulan, dianggap terlalu nakal dan sulit dikendalikan. Pada Juli 1946, drama besar kembali terjadi. Ayahnya Alfred datang menemui Mimi dan membawa John kecil ke Blackpool. Niatnya membawa kabur ke Selandia Baru. Tapi Julia bersama pasangannya Bobby Dyskin menyusul mereka. Pertengkaran hebat pun tak terhindarkan. Dan di momen itu seorang bocah 5 tahun dipaksa melakukan hal yang tak pantas untuk usianya, memilih antara ayah atau ibunya. Dalam satu versi cerita, John awalnya memilih ayahnya. Tapi begitu ibunya berjalan pergi, ia menangis, menjerit, lalu lari menyusulnya. Yang jelas, sejak kecil John Lennon sudah merasakan getirnya kehilangan, perpisahan, dan kebingungan yang akan membentuk karakternya di masa depan. Sejak saat itu, John tidak pernah lagi melihat ayahnya selama 20 tahun. Ia menghabiskan sebagian besar masa kecilnya dan remajanya di Walton bersama bibi Mimi dan suaminya George Smith yang tidak memiliki anak. Sang bibi sering membelikannya buku cerita, sementara pamannya seorang tukang susu di peternakan keluarga kerap mengajak John mengisi teka-teki silang. Suatu hari, pamannya membelikannya sebuah harmonika. Dari sanalah musik masuk ke dalam kehidupan Lennon muda. Julia, ibunya secara rutin mengunjungi John. Sebaliknya, John juga sering datang ke rumah ibunya. Di sana, Julia memutarkan piringan hitam Elvis Presley dan mengajarinya bermain banjo. Salah satu lagu yang ia tunjukkan adalah Ain't That a Shame, karya Fats Domino. Dalam keluargaku ada 5 wanita. 5 wanita kuat, cerdas, dan cantik. 5 bersaudara. Salah satunya adalah ibu saya. Dia hanya tidak bisa menghadapi hidup. Akhirnya saya tinggal bersama kakaknya. Wanita-wanita itu luar biasa, ujar John Lennon. Di masa itu, Lennon dikenal sebagai anak ceria, penuh humor, santai, dan hidup. Di kelas, ia melakukan segalanya kecuali belajar. Ia sering menggambar kartun kocak tentang guru dan murid, yang kemudian dimuat di majalah sekolah The Daily Hall, serta menulis puisi dan cerita lucu. Di waktu luang, ia kerap mengunjungi sepupunya Stanley Parks, yang tinggal di Fleetwood, dan mereka sering pergi ke bioskop. Pada tahun 1956, Julia membantu John membeli gitar pertamanya, sebuah akustik murah, bermerek Galton Champion. Pada Juni 1955, Paman George meninggal karena pendarahan hati. Itu menjadi pukulan bagi John. Tetapi lebih besar dari itu, pada Juli 1958, ketika ibunya Julia ditabrak mobil sepulang dari rumah keluarga Smith,
Bagi John, peristiwa itu menimbulkan kemarahan besar. Kematian ibunya sangat melukai dirinya. Selama 2 tahun berikutnya, ia sering mabuk, terlibat perkelahian, dan diliputi kemarahan buta. Kenangan tentang ibunya kelak menjadi inspirasi karya-karya Lennon, termasuk lagu The Beatles tahun 1968 berjudul Julia. Di bangku SMA, perilaku John semakin menjadi-jadi. Guru-gurunya di Quarry Bank High School berkata tentang dirinya, dia punya terlalu banyak ambisi yang salah, dan energinya sering tersalurkan ke arah yang keliru. Perilaku buruk John membuat hubungannya dengan Bibi Smith sedikit renggang. Namun ia bisa masuk Liverpool College of Art setelah Mimi berbicara dengan kepala sekolah. Aku berasal dari sekolah pura-pura maco. Aku sebenarnya bukan anak jalanan. Aku hanya anak pinggiran kota yang meniru para rocker. Tapi itu bagian penting dalam hidup. Terlihat tangguh, ujar John Lennon. Menurut Cynthia Powell, teman sekelas yang kelak menjadi istri John tak pernah benar-benar menuntaskan kuliahnya. Ia dikeluarkan dari kampus sebelum tahun terakhirnya. Pada masa itu John dikenal kasar, suka menggertak, dan seolah tidak tahu kemana arah hidupnya. Tapi ada satu hal yang berhasil memikat hatinya, musik. Dan justru dari sanalah jalannya mulai terbuka. Di usia 15 tahun, John membentuk band pertamanya. Ia menamainya The Choirmen. Diambil dari nama sekolahnya Quarry Bank High School. Band ini resmi berdiri pada September 1956, dan hanya dalam hitungan bulan mereka sudah tampil di berbagai acara, membawakan lagu-lagu bersemangat, setengah bernuansa skiffle, setengah lagi rock and roll. Skiffle sendiri adalah genre unik, musik folk yang bercampur dengan blues, jazz, dan musik rakyat Amerika. Yang menarik, ia sering dimainkan dengan alat-alat seadanya, bahkan buatan sendiri. Lalu tibalah musim panas 1957. The Choirmen mendapat kesempatan tampil di sebuah pesta kebun gereja St. Peter. Dan di sanalah sebuah pertemuan bersejarah terjadi. John bertemu Paul McCartney. Pertemuan itu adalah titik awal dari sebuah kolaborasi yang kelak akan dikenang dunia dengan nama Lennon-McCartney, salah satu duet penulis lagu paling berpengaruh di abad ke-20. Namun di hari itu semua tampak sederhana. Bagi Paul, John adalah sosok yang langsung mencuri perhatian. Ia lebih tua beberapa tahun, punya aura pemberontakan, dan tampil dengan gaya tak peduli. Bahkan tercium bau bir dari mulutnya. Paul pun unjuk kebolehan. Ia memainkan 25 medley lagu-lagu Little Richard. Semua itu ia tunjukkan sebelum pertunjukan malam dimulai. John pun terkesan. Selesai penampilan, ia berdiskusi dengan teman-temannya dan memutuskan untuk mengundang Paul bergabung dengan The Choirmen. Seiring waktu, band mulai berubah. Sultan dan Davis hengkang karena musik The Choirmen bergerak cenderung ke rock and roll. Ayah Paul McCartney sendiri sebenarnya tidak pernah setuju dengan kehadiran John. Baginya Lennon hanya akan menjerumuskan anaknya. Tapi pada akhirnya ia tetap mengizinkan band remaja itu berlatih di ruang tamu rumah keluarganya. Di masa inilah John menulis lagu pertamanya, Hello Little Girl. Lagu sederhana itu kelak dibawakan oleh The Foremost, dan pada tahun 1963 berhasil menembus 10 besar tangga lagu Inggris. Sebuah awal kecil tapi berarti besar bagi perjalanan seorang John Lennon. Bersama teman-temannya, John perlahan menemukan hal yang selama ini ia cari, cara untuk menghadapi kesulitan, menemukan jati diri, sekaligus menapaki jalan yang mulai membuka diri untuknya. Konser-konser awal The Choirmen pun tumbuh menjadi sesuatu yang jauh lebih besar dari sekedar hobi anak sekolah. Lewat Paul, John berkenalan dengan seorang gitaris muda bernama George Harrison. Tak lama kemudian Stuart Sutcliffe, teman John dari sekolah seni, juga bergabung. Kehadiran Stuart inilah yang justru membawa pengaruh besar dalam hidup John. Stuart bukan sekedar pemain bass, ia adalah seniman murni, disebut-sebut bisa menjadi Picasso kedua. Awalnya mereka sempat disebut The Silver Beatles, ide dari Stuart, tapi John mengutak-ngatik namanya menjadi The Beatles, dengan beat sebagai penanda irama. Dan begitulah, awal 1960 formasi John, Paul, George, dan Stuart resmi berdiri dengan nama yang kelak mengguncang dunia. Pada Agustus 1960 mereka mendapat undangan tampil residensi selama 48 hari di Hamburg, Jerman Barat. Demi melengkapi formasi, mereka merekrut drummer baru, Pete Best.
Hamburg saat itu adalah kota yang bangkit dari runtuhan Perang Dunia Kedua, kaya, liar, dan penuh kehidupan malam. Sangat berbeda dengan Liverpool yang miskin. Bibi Mimi sudah berusaha melarang John berangkat, memintanya tetap melanjutkan sekolah seni. Tapi John keras kepala. Ia pernah berkata, "Tidak ada yang bisa mengendalikan saya. Saya tidak bisa dikendalikan. Satu-satunya orang yang bisa mengendalikan saya hanyalah diri saya sendiri. Dan itu pun hampir tidak mungkin," ujarnya. John pun berangkat. Di sana mereka tampil malam demi malam di klub-klub kecil, Indra Club, Casher Club, hingga Star Club. Mereka tidur di ruang ganti, mandi seadanya, bahkan harus ke bioskop seberang jalan untuk hanya memakai toilet. Namun Hamburg adalah tempat yang menempa mereka. Penampilan intens membuat John, Paul, dan George bisa saling mengerti hanya dengan senyuman atau anggukan. Dari sanalah mesin The Beatles benar-benar terbentuk. Di tengah kehidupan itu, kehidupan pribadi John juga berkembang. Ia menjalin cinta dengan Cynthia Paul, teman kuliahnya. Awalnya Cynthia takut dengan sikap John. John memang punya sisi gelap, cemburuan, posesif, bahkan kadang kasar. John belakangan mengaku itu bagian dari dirinya yang rapuh. "Aku dulu kejam pada perempuanku, bahkan secara fisik. Pada perempuan manapun, aku adalah pemukul. Aku tidak bisa mengekspresikan diriku. Jadi aku memukul. Itu sebabnya aku selalu bicara tentang perdamaian." Pada Juli 1962, Cynthia hamil. John bersikeras menikahinya. Pernikahan mereka berlangsung 23 Agustus 1962 dengan Brian Epstein, manajer The Beatles, sebagai pendamping mereka. Namun Epstein meminta pernikahan itu dirahasiakan agar histeria penggemar yang mulai disebut Beatlemania tidak terganggu. Pada 8 April 1963 lahirlah putra mereka, Julian. Namun John baru saja melihatnya 3 hari kemudian karena sedang tur. Sementara itu, Stuart Sutcliffe memutuskan untuk tetap tinggal di Hamburg setelah jatuh cinta dengan seorang gadis Jerman. Paul pun mengambil alih posisi bass, sementara Pete Best digantikan Ringo Starr, membentuk formasi final The Beatles. Namun kabar burung datang. Kesehatan Stuart semakin memburuk. Sering sakit kepala, insomnia, dan mual. Ia bahkan menuliskan dalam catatan pribadinya betapa penting peran John sebagai teman yang selalu ada. Tapi pada 10 April 1962, kabar mengejutkan itu datang. Stuart Sutcliffe meninggal dunia. Bagi John, kehilangan Stuart adalah pukulan telak. Stuart bukan hanya rekan band, tapi sahabat dekat, sosok yang membawanya masuk ke dunia seni yang ia cintai. Meski patah hati, John tetap melaju. Bersama Paul, George, dan Ringo, ia kini berdiri di atas jalur yang akan membawa The Beatles menuju ketenaran yang belum pernah dilihat dunia sebelumnya. Bayangkan, suasana London pada Oktober 1962, 4 pemuda asal Liverpool baru saja merilis single pertama mereka, Love Me Do. Lagu sederhana itu mungkin tak meledak sehebat yang dibayangkan, tapi cukup untuk mencatatkan nama The Beatles di tangga lagu Inggris. Menempati peringkat ke-17, itu sudah jadi awal yang menjanjikan. Beberapa bulan kemudian, tepatnya 11 Februari 1963, mereka masuk EMI Studio. Hanya butuh waktu kurang dari 10 jam untuk merekam seluruh album debut mereka, Please Please Me. John Lennon waktu itu sedang sakit. Suaranya serak, tapi justru itulah yang membuat rekaman lagu terakhir Twist and Shout terdengar begitu ikonik. Album itu terdiri dari 8 lagu karya Lennon-McCartney. Namun saat itu John sendiri belum terlalu serius soal lirik. Ia pernah berkata dengan santainya, "Kami hanya menulis lagu pop, tidak lebih dari itu. Kata-katanya hampir tidak penting." Bertahun-tahun kemudian, Paul McCartney mengenang bagaimana ia dan teman-teman mengagumi John. "Dia seperti Elvis kecil bagi kami. Kami semua mengagumi John. Dia lebih tua, pemimpin, cepat berpikir, dan paling cerdas," kenangnya. Album Please Please Me akhirnya dirilis 22 Maret 1963. Diproduseri oleh George Martin, sosok yang kemudian dijuluki The Fifth Beatles. Album ini sukses luar biasa, bertahan di posisi puncak tangga lagu Inggris selama 30 minggu penuh. Lagu Please Please Me bahkan meraih posisi nomor 1 di NME dan Melody Maker. Dari sinilah Beatlemania mulai merebak di Inggris. Kesuksesan itu membawa mereka tur ke berbagai kota, dan di tengah hiruk pikuknya,
John tetap dengan humor khasnya. Saat tampil di Royal Variety Show di hadapan keluarga kerajaan, ia melontarkan lelucon yang masih dikenang hingga kini. Untuk lagu berikutnya, saya ingin minta bantuan Anda. Bagi yang duduk di kursi murah, silahkan bertepuk tangan. Dan bagi yang lainnya, silahkan goyangkan perhiasan kalian. Setahun penuh Beatlemania melanda Inggris. Dan pada Februari 1964, mereka akhirnya menembus Amerika lewat panggung legendaris di Ed Sullivan Show. Momen itu menandai awal kejayaan The Beatles di seluruh dunia. Lalu pada 1964, sebuah film musikal komedi berjudul A Hard Day's Night dirilis. Disutradari Richard Lester, film ini menggambarkan 36 jam kehidupan The Beatles di tengah puncak Beatlemania menjelang sebuah pertunjukan televisi. Hasilnya, sukses besar, baik di mata penggemar maupun di box office. Film A Hard Day's Night bukan hanya sekedar tontonan hiburan. Para kritikus menilainya sebagai karya yang membuka jalan lahirnya film-film thriller dan komedi mata-mata penuh warna khas London di akhir 60-an. Namun di balik layar, banyak kisah seru yang terjadi. Bayangkan saja, dalam satu adegan, George Harrison tiba-tiba merobek jasnya tanpa sengaja. Sementara John Lennon dengan sifat nakalnya menulis kata boobs ketika seorang reporter muda memintanya menulis hobi. Di sela kesibukan itulah mengalami momen yang lebih personal. Bertemu kembali dengan ayahnya setelah 17 tahun berpisah. Alfred Lennon, ayah yang lama menghilang, datang ke kantor manajer band. Brian Epstein bahkan menjemputnya dengan mobil khusus. Namun sambutan John justru dingin. Kata pertama yang keluar dari mulutnya hanyalah "apa maumu". Pertemuan canggung itu hanya berlangsung 20 menit sebelum John mengusir ayahnya dengan sangat marah. Setahun setelahnya, proyek kedua, film Help. Ceritanya unik tentang upaya The Beatles merekam album sambil melindungi Ringo Starr dari sekte aneh dan ilmuwan gila. Film ini diputar perdana di London, bahkan dihadiri Putri Margaret. Walau tak seheboh film pertama, Help tetap sukses, dan banyak yang menyebutnya sebagai cikal bakal konsep musik video. Dari film itulah juga lahir album soundtrack yang jadi album studio kelima The Beatles. Tahun 1965 semakin manis ketika keempat anak Liverpool ini menerima penghargaan MBE dari kerajaan Inggris. Popularitas mereka meledak di seluruh dunia. Namun di balik sorak-sorai, John merasa gelisah. Ia resah karena di konser, teriakan penonton membuat musik mereka tak lagi terdengar. Ia merasa kualitas bermusik mereka merosot. Keresahan itu terpantul dalam lagu Help. John sering mengaku, "Aku memang serius. Itu aku yang bernyanyi minta tolong." Saat itu berat badannya pun naik, masa yang kemudian ia sebut sebagai era Fat Elvis. Tanpa sadar, John sedang mencari jalan keluar dari kekalutan batinnya. Meski semakin sukses, John tetap jadi sosok paling mencolok dengan pernyataan-pernyataan yang sering mengundang kontroversi. Salah satunya pada 1966 saat ia berkata kepada reporter Evening Standard, "Kami lebih populer daripada Yesus sekarang." Kalimat itu hampir tak terdengar jika gaungnya di Inggris. Tapi ketika dimuat ulang di Amerika, dunia pun gempar. Ringan The Beatles dibakar, ancaman bermunculan, bahkan klub Klein's turun tangan. Kehebohan itu membuat The Beatles berhenti tur di Amerika. Konser terakhir mereka digelar 29 Agustus 1966. Setelah itu John mencoba hal baru, berakting. Di sela syuting di Spanyol, ia menulis lagu Strawberry Fields Forever, terinspirasi taman masa kecilnya di Liverpool. Lagu Strawberry Fields Forever dipuji majalah Time karena keunikannya, sementara album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band menjadi tonggak sejarah. Tahun 1967, dunia memasuki era Summer of Love. The Beatles pun ikut memberi suara. Lagu All You Need Is Love yang dibawakan dalam siaran satelit internasional jadi himne perdamaian yang disaksikan 400 juta orang. Namun kebahagiaan itu tak lama. Saat tengah mendalami meditasi transendental bersama Maharishi di Bangor, India, kabar buruk datang. Brian Epstein meninggal dunia. Bagi John ini pukulan telak. Ia berkata, "Aku tahu kami dalam masalah. Selesai sudah kita sekarang." Perlahan John mulai menjauh dari keluarga. Hubungannya dengan Cynthia, istrinya, makin renggang.
ia lebih banyak termenung, sibuk menulis lagu, dan tenggelam dalam dunia batinnya sendiri. Hingga akhirnya masuklah sosok baru dalam hidupnya, Yoko Ono. John pertama kali bertemu Yoko di sebuah pameran seni tahun 1966. Awalnya ia skeptis, tapi segera terpikat oleh pemikiran avant-garde Yoko. Hubungan itu berkembang, meski ia terus menyangka. Di India, saat bersama Maharishi, John justru sibuk menunggu surat-surat dari Yoko Ono setiap pagi. Sekembalinya dari sana, rumah tangganya runtuh. Cynthia suatu hari mendapati John dan Yoko duduk berdua di beranda rumah, hanya berbalut jubah mandi. Itu akhir dari pernikahan mereka.